Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah ibarat surga bagi orang-orang yang beriman di atas bumi ini. Sebab ia adalah tempat berkumpul bagi mereka. Dengan ketulusan dan keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sholat, membaca Al-Quran, berzikir kepadanya dan mendengarkan nasihat. Mereka senantiasa melakukan hal-hal yang bermanfaat baik bagi pribadi ataupun bagi umat. Di dalam masjid, mereka yang beriman dapat membersihkan hatinya dengan berkholwat hanya kepada Allah, mengeluhkan semua persoalan hidupnya hingga hati mereka mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Bisa dikatakan bahwa masjid adalah rumah bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-masjidu baitu kulli taqi. Masjid adalah rumah setiap orang-orang yang bertakwa. Hadis riwayat Imam Al-Bazzar dihasankan oleh Al-Mundhiri. Orang-orang yang beriman pasti bergembira dan menemukan kebahagiaan saat mereka masuk ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun memberikan banyak keutamaan kepada mereka. Di antaranya adalah pertama, Allah menjanjikan surga bagi yang senantiasa ke masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid aw raha." Barang siapa yang datang ke masjid di pagi hari atau sore hari, a'addallahu lahu fil jannati nuzula, maka Allah akan menyediakan baginya tempat tinggal yang baik di surga. Kullama ghada aw raha, setiap kali dia berangkat ke masjid di pagi hari ataupun sore hari. Hadis riwayat Imam Muslim. Seseorang yang membiasakan diri ke masjid dengan bertujuan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat berjamaah, membaca Al-Quran, berzikir dan melaksanakan berbagai ibadah, Allah telah menyediakan surga baginya. Maka berbahagialah mereka yang telah menepati janji Allah dengan menjadikan masjid sebagai rumahnya, karena seluruh langkahnya akan menjadi catatan kebaikan. Jabir bin Abdullah bercerita, di sekitar masjid ada beberapa bidang tanah yang masih kosong. Maka Bani Salamah berinisiatif untuk pindah ke dekat masjid. Ketika berita ini sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau bersabda, telah sampai berita kepadaku bahwa kalian ingin pindah ke dekat masjid. Mereka menjawab, benar wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kami memang ingin seperti itu. Beliau bersabda, wahai Bani Salamah, tetapkanlah kalian tinggal di rumah kalian, sebab langkah kalian akan dicatat. Tetapkanlah kalian tinggal di rumah kalian, sebab langkah kalian akan dicatat. Dalam hadis lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man tatahharu fi baitihi, barang siapa yang bersuci di rumahnya, summa masya ila baitin min buyutillah, kemudian berjalan ke salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, liyaqdiya faridatan min faraidillah, untuk melaksanakan kewajiban yang Allah tetapkan. Kanat khutwatahu ihdahuma tahuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah. Maka kedua langkahnya yang satu menghapus kesalahan dan yang satunya lagi meninggikan derajat. Hadis riwayat Imam Muslim. Kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaan masjid adalah orang yang selalu ke masjid dipersaksikan keimanannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masjid." Jika kalian melihat seseorang yang selalu ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah bahwa ia adalah orang yang beriman. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan beliau berkata, hadis ini hasan. Jika umat Islam bersaksi kepada seseorang sebagai orang yang beriman, maka akan menjadi jaminan keselamatan di akhirat. Karena Rasulullah SAW bersabda, kalian orang-orang yang beriman adalah saksi-saksi Allah di atas bumi. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa taala. Namun karena musibah yang sedang melanda negeri kita dan juga seluruh dunia, masjid menjadi tempat yang dijauhi. Bagi mereka yang wilayahnya aman dari wabah, maka tentu hal tersebut menjadi karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala agar semakin istiqomah dalam beribadah kepadanya. Sedangkan bagi mereka yang daerahnya belum memungkinkan untuk melaksanakan ibadah di masjid, pastilah kerinduan untuk kembali mengunjungi masjid semakin memuncak. Tetapi ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Rahim akan tetap mencatat amalan yang biasa mereka laksanakan di masjid dalam kondisi normal. Karena Rasulullah SAW bersabda, man maridha aw safara, barang siapa yang sakit atau bepergian, kataballahu lahu ma kana ya'malu sahihan muqima, maka Allah akan mencatat baginya amalan yang biasa dilakukan ketika sehat dan mukim. Hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah. Kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang beriman merindukan masjid.
sebab ia adalah rumah bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dan semua umat Islam bisa kembali beribadah dengan aman dan tanpa rasa khawatir di masjid. Banyak keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan nilai-nilai kemuliaan masjid. Kerinduan untuk menggapai kemuliaan itu semoga menjadi motivasi yang tidak berubah dalam kondisi apapun, termasuk situasi wabah yang sedang kita alami. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai hambanya yang senantiasa beristiqomah, dan semoga wabah ini segera lenyap dari negeri kita Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.